Oke, selanjutnya kita akan buat atau kita pelajari fungsi autentikasi. Oke, sekarang kita akan buat halaman login. Halaman login itu di dalam petugas ini. Kita buat satu file lagi, login.php. Nah, sekarang kita buat CSS-nya, navbarnya maaf. Kita ambil dari index, kita letakkan di sini. Kemudian yang ini kita hapus. Oke, kemudian kita tambahkan backgroundnya. Kita pakai animasi background. Kita pakai yang ini. Sekarang kita ambil script untuk CSS-nya. Kita copy. Dan kita letakkan di style ini. Oke, seperti ini. Kemudian untuk headernya, colornya kita kasih warna black. Oke, kemudian kita ambil lagi headernya, kita letakkan di atas body sini. Kemudian ini kita copy semua, kita letakkan di bagian bawahnya seperti ini. Kemudian kita ganti yang ini, kita ganti sistem ini dibuat dengan penuh semangat. Oke, seperti ini. Kemudian untuk ROM-nya nanti kita letakkan di sini. Kita file, save all. Oke, sekarang kita testing. Localhost laundry /petugas, kemudian /login.php. Oke, jadinya seperti ini. Kemudian kita tambahkan bagian sini from-nya. Kita gunakan Metika School. Kita buka di tutorial dan bootstrap 5. Kita buat grid basicnya. Kita pakai yang ini, kita copy yang ini, kita letakkan di sini, kemudian kita hapus ini, kita gunakan satu saja. Sekarang kita buat scriptnya. Untuk di sini kita kasih from method sama dengan post.
method post, kemudian action sama dengan cek login.php. Kemudian kita ambil input grupnya, kita cari yang default ini, kita copy, kita letakkan di sini, kemudian ini kita ganti email, kemudian input tipe text class of control, name-nya sama dengan email, placeholder, sama dengan masukkan email. Oke, kemudian kita copy lagi, kita letakkan di bawahnya. Ini untuk password, input tipe text class from control, name-nya sama dengan password, placeholder, sama dengan masukkan password. Ini name-nya pas. Oke, seperti ini. Kemudian kita buat tombol untuk loginnya, input class, tanda petik btn sukses. Kemudian tipenya sama dengan submit, value-nya sama dengan login. Oke, seperti di sini tutup td, kemudian tutup from. Seperti ini, Ctrl S. Oke, sekarang kita coba jalankan. /login.php.
Oke, jadinya seperti ini. Nah, sekarang kita buat supaya dia agak ke tengah sini. Ini kita kasih mx garis datar auto. Kemudian di sini juga kita tambahkan br. Supaya dia jangan terlalu rapat. Kita tambahkan di sini juga br, Ctrl S, kemudian ini kita ganti 2, ini juga 2, Ctrl S, kita refresh. Nah, jadinya seperti ini. Oke, kemudian kita kasih kecil sedikit, dan ini kita kasih 3. Kemudian seperti ini, kita kasih kotak, kita pilih yang utility ini. Kita pakai ini default shadow ini, kita copy ini, kita letakkan di sini. Oke, kemudian di sini nanti kita kasih judul, ini kita kasih H3, login karyawan. Login karyawan kita kasih PR, Ctrl S. Oke, jadinya seperti ini. Sekarang kita buat script untuk cek login. Kita tambahkan sebuah file baru, cek login.php. Kita ketik scriptnya lebih kecil tanda tanya php. Lalu kita kasih keterangan. Script ini diletakkan pada halaman cek login.php. Script ini diletakkan pada halaman cek login.php. Mengaktifkan session ini tujuannya untuk mengaktifkan session PHP. Aktifkan session PHP. Session underscore start. Session start. Buka kurung tutup kurung titik koma. Kemudian kita menghubungkan dengan koneksi, kita kasih keterangan menghubungkan dengan koneksi. Include
tanda petik connector.php titik koma. Kemudian kita buat fungsi untuk mencegah input karakter yang tidak sesuai. Kita kasih keterangan fungsi untuk mencegah input karakter yang tidak sesuai. Include check input.php. Tanda petik check input.php titik koma. Kemudian script berikutnya untuk menyeleksi data admin dengan username dan password yang sesuai. Menyeleksi data admin dengan username dan password yang sesuai. Dengan username dan password yang sesuai. Itu scriptnya variabel data sama dengan MySQL query buka kurung tutup kurung variabel konektor koma tanda petik 2 select bintang from tabel admin, select bintang from admin where username sama dengan variabel username dan sandi sama dengan variabel sandi. Oke, seperti ini titik koma. Kemudian kita menghitung jumlah data yang ditemukan. Jumlah data yang ditemukan. Variabel cek sama dengan MySQL number underscore num buka kurung tutup kurung variabel data
titik koma, if variable check, buka kurung, variable check, lebih kecil sama dengan 0, buka kurung tutup kurung kurawal, variable session, buka kurung tutup kurung siku, tanda petik username sama dengan variabel username, titik koma, kita pakai ini, session, variabel status, kemudian ini login. Oke, seperti ini. Kemudian headernya header, buka kurung tutup kurung, tanda petik, lokasi titik 2, lokasinya itu index.php. Oke, seperti ini. Else, buka kurung tutup kurung kurawal, headernya buka kurung tutup kurung. Ini jika tidak maka dia tetap kembali ke indeks dan dia kirim pesan gagal. Buka kurung tutup kurung, tanda petik, dia kembali ke indeks, lokasinya titik 2 index.php, tanda tanya pesan sama dengan gagal, titik koma. Oke, seperti ini. Kita save, kemudian kita buat lagi sebuah file baru, checkinput.php. Oke, kita ketik scriptnya. Kecil tanda tanya PHP, kemudian kita kasih keterangan script ini diletakkan pada sebuah halaman dengan nama checkinput.php. Script ini diletakkan pada sebuah halaman dengan nama checkinput.php.
Kemudian fungsinya untuk mencegah inputan karakter yang tidak sesuai. Fungsinya untuk mencegah inputan karakter yang tidak sesuai. Oke. Fungsi input buka kurung tutup kurung variabel data. Fungsi input buka kurung tutup kurung variabel data, buka kurung tutup kurung awal variabel data sama dengan trim buka kurung tutup kurung variabel data titik koma. Variabel data sama dengan trip sources buka kurung tutup kurung variabel data titik koma variabel data sama dengan HTML special keys. HTML buka kurung tutup kurung variabel data. Titik koma. Seperti ini. Kita tambahkan tanda tanya lebih besar. Oke. Ctrl S. Oke, jadi session ini untuk mengaktifkan sessionnya, kemudian include konektornya ini untuk menghubungkan ke database, kemudian include check input ini itu untuk mencegah inputan karakter yang tidak sesuai. Jadi misalnya tanda titik atau tanda koma, huruf kecil huruf besar, itu ini fungsinya untuk mengecek. Jadi ini kita kasih titik yes. Oke, seperti ini. Kemudian kita buat fungsi untuk menangkap data dari form yang tadi di login ini kan, namanya itu email dan pass di sini, email dan pass. Jadi dia tangkap variabel username dan sandi. Jadi variabel username ini isinya username, kemudian variabel sandi ini isinya pass. Jadi pada saat kita klik submit di sini, maka dia akan kirim dan dia tangkapnya di sini. Username, variabel username, kemudian nanti dari sana kan dia kirim username-nya kan email dan password. Jadi kita ganti di sini. Oh ya, di sini kan dia harus dia kirimnya kan ke sini. Jadi di sini dia tangkapnya. Kita kasih menangkap data yang dikirim dari form. Yang dikirim dari form variabel username sama dengan input
variabel underscore post buka kurung tutup kurung variabel underscore post buka kurung tutup kurung siku tanda petik. Ini kan dia kirim username, email, kirimnya email, kemudian variabel sandi, sandi ini dia kirimnya buka kurung tutup kurung siku, dia kirim pas. Oke, seperti ini. Jadi di sini itu dia seleksi data karyawan, pegawai. Bukan petugas dengan email dan password. Select tentang from petugas, where email and password. Jadi dia where email itu diambilnya variabel username, kemudian password ini diambil variabel sandi yang di sini. Jadi jika ditemukan maka dia akan simpan di dalam session username dengan nama username, kemudian status ini dengan login. Kemudian jika dia temukan maka dia jalankan, dia masuk ke indeks. Kemudian jika tidak, dia kembali ke indeks dengan mengirim pesan sama dengan gagal. Di sini jika dia berhasil maka dia akan ke petugas.php. Jika dia gagal maka dia akan tetap kembali ke login.php dengan mengirim pesan gagal. Oke, sekarang coba kita testing. Kita coba masukkan email sembarang. Kita menggunakan ini. Nah, di sini dia kirim pesan gagal. Coba kita masukkan password yang benar, email yang benar, mikael@gmail.com, passwordnya 1. mikael@gmail.com, password 1. Kita login. Oke, kita berhasil masuk ke sini. Oke, seperti ini. Jadi di sini petugas, pelanggan, tulis ujian, transaksi, logout. Logout ini kan belum. Uraian. Oke, seperti ini. Oke, jadi sekarang kita sudah selesai buat form input login dan form loginnya sudah selesai seperti yang tadi kita buat.